Dan kita tuang aja langsung. Yang itu coba ayamnya. Oke, jadi hari ini gue lagi ada di daerah Cipete, tepatnya ini kalau nggak salah di belakang Pasar Cipete. Dan di sini gue pengen ngedatengin usaha kuliner yang dimiliki oleh salah satu followers Instagram gue atau subscriber gue. Keluarganya itu dia menjual opor ayam. Dan opor ayamnya ini unik karena dia tidak memakai santan. Nah, katanya juga ini usaha keluarganya ini udah buka dari berapa puluh tahun belakangan gitu. Bisa dibilang legend lah. Dan gue cek di Google sih, review-reviewnya banyak yang bilang ini juga legend. Namanya itu opor ayam Haji Saadi. Yaudah, daripada lama-lama kita langsung aja masuk ke dalam. Ini gue udah di depan gangnya. Patokannya Pasar Cipete ya. Masuk ke dalam arah Ampera, arah Jeruk Purut. Di sini ada gang Jalan Puri Mutiara. Nah, di sana noh. Itu dia warungnya, tempat makannya. Opor ayam kuning Betawi. Oh, ini khas Betawi guys, Haji Saadi. Oke, yuk kita langsung masuk ke dalam. Tapi sebelum kita lanjut video ini, langsung aja bagi kalian yang belum subscribe channel Anak Kuliner, langsung aja klik tombol subscribe. Kalau kalian suka dengan video ini bisa klik tombol like, kalau tidak suka bisa dislike. Kalau kalian yang mau komen rekomendasi kuliner enak, unik, menarik, atau kalian punya usaha kuliner, langsung aja komen di bawah. Lapar, yuk cepet sih. Permisi. Iya. Izin video. Iya. Ada yang nge-DM saya kemarin. Oh, Saya. oh, oke. Jadi jual apa sih ini? Opor ayam. Opor ayam. Ini kita ayam opor. Kita punya ayam nggak pakai santan, pakainya kelapa gongseng. Kelapa gongseng. Oke, terus? Punya sambalnya sambal hijau tapi nggak pakai cuka, bikin cukanya sendiri. Jadi ini khususnya ayam doang ya? Ayam aja. Makannya pakai ayam, pakai nasi gitu? Pakai nasi sama timun sama sambal. Ada pete juga? Pete. Ini dibakar ya? Direbus. Direbus. Ini buka dari tahun berapa, Kak? Tahun 70-an. 70? Iya. Di atas di sono dari samping masjid Di samping masjid. Pasari yang gede-gede. Dulu ibu yang buka? 3 generasi ketiga. Ini udah 3 generasi. Terus pindah ke sini dari kapan? Dari tahun 2011-2012. Ini buka tiap hari atau gimana? Hari Minggu yang libur, Kak. Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 10 sampai jam 4. Aku boleh masuk gak sih lihat? Boleh, silakan. Nah, ini dia. Ini ya. Ini udah matang nih? Udah matang itu udah. Oh, ini bagiannya ada apa aja? Semua Semua bagian ada kecuali ceker kita nggak punya. berapa per porsi? Per potong atau pakai nasi 21. Itu dapat satu potong? Dapat satu potong. Satu. Bagian apa aja, paha, dada. Oh, satu potong sama nasi Nasi sambal timun. 21.000, terjangkau sih. Dan Wow. itu lebih murah kayak yang ini. Sayap sama kerongkongan. Itu jadi berapa kalau saya mau kerongkongan? Sayap kerongkongan harganya satuannya 10 ribuan lah, Kak. 10.000. Ini bumbunya banyak ya? Ya, itu Rempahnya ada apa ini? Serai, daun jeruk. masuk. Wah, gile. Wangi sih. Wangi banget. Oke, saya mau cobain deh ya. Boleh. Mantap. Sehari bisa habis berapa ini nih? 20 ekor. 20 ekor. Kalau sebelum PPKM atau ada Covid itu sekitar 40-45. Wow. Turun drastis ya, 50% ya. 50%. Luar biasa. Kalau dulu masaknya pakai kayu. Kalau sekarang pakai kompor biasa ya? Karena emang nyari kayunya susah ya, Pak ya? Tempatnya nggak ada. Dapurnya harus luar. Iya, bener juga sih. Emang khas Betawi kayak gini, Pak, ininya? Iya, sebenarnya ayam opor kuning. Ayam kuning. Ayam kuning ya? Dulu kakek saya satu hari bisa 100 ekor. Tahun berapa tuh, Pak? Tahun 70-80 nih. 80 yang rame-rame tahun 80. Itu sehari bisa 100 ekor. Ya dulu kan memang rumah makannya luar. Saingannya nggak ada. Sekarang mau banyak banget. Oke, jadi ini makanannya sudah siap guys, dan ini dia opor ayamnya. Wah, ini gue pesen beberapa sih ini, dan kita coba bagian apa dulu ya? Nah, oh ini paha atas. Oke, kita paha atas, terus dan kuahnya ini kalian bisa lihat tuh, kuahnya kuning-kuning gitu ya guys. Dan dia tidak terlihat ya seperti pada opor umumnya yang kelihatan creamy santan gitu. Ini enggak. Jadi dia warnanya lebih ke kuning-kuning gitu. Dan kita tuang aja langsung. Becek-becek dah. Oke,
Dan ini sambalnya yang unik. Ini sambalnya katanya dia pakai cukanya dibuat sendiri dan dipakein cabai hijau. Ntar kita coba ya. Sini ada dikasih lalapan juga, dikasih timun sama pete. Karena gua nggak suka timun, kita pakai petenya aja. Nih guys. Oke, sebelum gue coba sama nasi, gue pengen coba kuahnya dulu. Nih. Amat mamam guys. Wow. Tipe-tipe kuahnya nggak yang kental-kental banget ya. Dia lebih ke kuahnya cair, berasa banget di mulut, aroma kelapa sangrai. Karena tadi di belakang juga kelihatan kan kelapa sangrainya banyak banget. Ini aroma kelapa sangrainya kuat banget, gurih, dan aroma rempah-rempah lainnya juga menyatu jadi satu gitu. Wangi banget sumpah. Cuman yang lebih dominan kelapa sangrainya tetap. Oke, kita coba makan pakai nasinya. Nasi pakai kuahnya. Amat mamam guys. Enak loh. Yang itu coba ayamnya. Enak. Jadi dia ini pakai ayamnya ayam apa tadi kak? Petelur lah ya. Jadi ini tekstur ayamnya ini menurut gua empuk banget. Ini bumbunya meresap loh sampai dalam guys. Matangnya juga dengan sempurna. Pakai sambal ya. Kita coba. Terus ini. Pakai sambalnya. Kita aduk-aduk. Ini sambalnya pedes juga. Cabai rawit ya? Cabai rawit hijau kan? Gorengan itu loh. Cabai dari air kelapa. Air kelapa juga. Saya pikir ini cabainya pakai cabai hijau yang panjang gitu. Enggak ya. Ini cabai rawit bener-bener pedes. Dan dia karena emang pakai cuka jadi asamnya asam seger gitu guys. Segernya juga pas, asamnya juga nggak yang lebay-lebay banget gitu. Difermentasi 3 harian cukanya. Enak. Tambah kuahnya lagi nih. Jadi kuahnya selain aroma kelapa sangrainya yang kuat dan gurih dari kelapa sangrainya yang kuat, kita rasa rempah-rempah lainnya juga menyatu menjadi satu tuh jadi enak banget. Ada aroma kunyit, terus aroma daun jeruk juga, serai. Ini sempurna banget sih, enak banget guys, nggak bohong. Dan ini gue akuin mantap rasa. No play banget guys. Apalagi tambah pete ya, tambah pete terus tambah si sambalnya ini, kita rasa dan aromanya jadi makin tasty dan makin no play. Mantap rasa. Nambah sabi kali ya, nasi setengah ya, enak banget. Kak, nambah nasi dong setengah. Gue jarang-jarang nemu ini, opor kayak gini. Jarang ya, yang jualnya. Nasi kedua setengah aja. Kita tambah ayam lagi. Paha ya. Nih guys, ini yang bagian pahanya. Ini kalian nih yang penasaran, yang mau coba langsung ajak sini nih. Pokoknya dekat Jeruk Purut ya lah ya, Cipete situ. Ntar alamat lebih lengkap ada di kolom description. Dan ini gua akuin, kita akuin sekali lagi ya, ini mantra dan no play. Kalian harus coba guys. Ini jarang-jarang banget ya yang jualan ginian ya. Nggak ada, cuma di sini doang. Karena resep dari Hongkong dulunya dicoba ya udah pada suka. Resep engkong dulu. Iya. Jadi emang di sini doang harusnya yang jualan. Mantap. Ada di ojek online nggak kak? Ada ojek online, GrabFood, ShopeeFood. Lengkap. Lengkap. Mantap. Oke, kita gitu saja ya. Ini sambil gua menghabiskan makanan gua biar lebih bisa menikmati kenikmatan ini.
Jadi kalau kalian yang mau kemari, berkali-kali gue bilang kalian bisa pesan di ojek online atau datang ke sini langsung. Alamat lebih lengkap ada di kolom description. Semoga habis video ini tayang makin ramai lagi, makin dikenal banyak orang. Amin. Oke, sekian dulu vlog gua. Jadi bagi kalian yang belum subscribe channel Anak Kuliner, langsung aja klik tombol subscribe. Kalau kalian yang mau komen rekomendasi kuliner enak, langsung aja komen juga di bawah ya. Dan kalau kalian yang udah ketularan virus AK, virus yang selalu bikin ngiler, langsung aja posting di Instagram kalian menggunakan hashtag virus AK. Tag Instagram anak.kuliner, nanti bakalan gua repost. Dan akhir kata jangan lupa makan. Bye-bye. Mantra.